Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zahra Putri Alakya. Di sini saya ingin menceritakan sebuah naskah drama yang sudah saya baca sebelumnya yang berjudul Barabah, karya dari penulis terkenal yang berasal dari Lampung. Enjoy for watching. Jadi gini guys ceritanya itu. Naskah drama yang saya baca itu kan berjudul Barabah karya Motinggo Bustie. Jadi di dalam naskah dramanya itu menceritakan tentang pasangan suami istri yang terpaut jarak umur yang jauh, di mana suaminya itu berumur 70-an sedangkan si istrinya ini berumur 28 tahun. Bayangkan berapa tahun jarak mereka. Jadi si istrinya itu bernama Barabah, sedangkan suaminya ini bernama Banio. Namun umur hanyalah angka, tidak akan menghambat kita untuk mencintai seseorang. Demikian pula yang dirasakan Barabah. Barabah ini sangat mencintai suaminya, walaupun suaminya ini sudah terbilang cukup tua bagi dirinya, namun dia tetap mencintai. Hal ini ditunjukkan dengan Barabah ini selalu nurut apa kata suaminya, selalu nurut apa yang dinasihati suaminya, selalu patuh. Dan dia itu berusaha menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Nah, setelah mereka berbincang-bincang di ruang tengah, tiba-tiba mereka itu membahas tentang istri Banio. Apakah teman-teman tahu istri Banio itu berapa? 12 orang. Ya, 12 orang. Di mana Barabah ini merupakan istri terakhir atau istri ke-12 dari Banio. Hal tersebut tidak membuat Barabah merasa iri atau merasa dirinya itu diketepikan oleh Banio, karena Barabah ini sudah diyakinkan oleh Banio bahwa ia merupakan istri yang sudah sangat lebih baik dari istri-istri yang sebelumnya. Nah, dengan kerendahan hati, dengan kebaikan si Barabah menerima Banio dengan lapang hati, Banio merasa sadar bahwa Barabah ini merupakan istri yang terbaik baginya daripada istri-istri yang sebelumnya. Barabah ini merupakan istri yang penurut bagi Banio, dan apapun kata Banio itu dia tidak pernah membantah. Oleh karena itu Banio meyakinkan Barabah untuk bahwa Barabah ini tuh merupakan istri yang terakhir. Banio tidak akan memiliki istri lagi selain Barabah yang terakhir. Nah, setelah mereka berbincang-bincang lama membahas tentang istri-istri lama si Banio, kemudian Banio ini pergi ke belakang rumah. Mungkin Banio pergi ke ladang melihat kebun atau melihat rumput ilalang yang katanya ditanam oleh Banio ini. Kemudian Barabah ini tinggal di rumah sendiri sambil menenun kain. Nah, tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang konon katanya berbodi montok dan bisa jadi sangat dipandang oleh para pria karena memiliki bodi montok tersebut. Kemudian si Barabah ini sedikit kesal dengan menerima tamu seperti itu. Barabah curiga, kenapa ada perempuan yang datang ke rumahnya dan mencari suaminya dengan tujuan yang tidak jelas. Nah, si perempuan ini bernama Zaitun, dan perempuan ini bermaksud untuk mencari suami Barabah, yaitu si Banio. Dia ingin menemui si Banio ini untuk membincangkan suatu pernikahan. Karena hal tersebut, si Barabah ini mulai merasa curiga dan sedikit tersulut emosi karena hal tersebut. Karena Barabah merasa Banio ini telah mengkhianati dia. Kan sebelumnya si Banio sudah meyakinkan kalau Barabah itu merupakan istri terakhir dari Banio. Namun entah kenapa tiba-tiba datang seorang perempuan yang terbilang montok menemui suaminya untuk membicarakan pernikahan. Barabah curiga kalau suaminya itu ingin menikah lagi. Namun kedatangan Zaitun ini membuat si Barabah sedikit emosi karena ada perkataan yang membuat Barabah ini tersinggung oleh si Zaitun. Karena hal itu Barabah mengusir
si Zaitun dari rumah dan tidak mengizinkan untuk bertemu dengan suaminya. Oleh karena itu, Zaitun pergi dari rumah tersebut dan keesokannya Zaitun kembali lagi ke rumah Baraba dan Banio. Namun, pada keesokan harinya bukanlah si Zaitun yang datang ke rumah Baraba. Malahan ada sesosok pria yang bertubuh kekar yang datang ke rumah Baraba dengan tujuan ingin menemui si Banio. Awalnya Baraba menolak kedatangan pria tersebut karena Baraba mengingat nasihat dari Banio, suaminya, untuk tidak menerima tamu jikalau dia tidak ada di rumah. Oleh karena itu, Baraba berusaha mengusir pria tersebut, namun pria tersebut tidak mau pergi. Nah, selang beberapa saat Banio pun pulang ke rumah dan melihat Baraba dan pria tersebut lagi ngobrol. Kemudian Banio ini bertanya kepada Baraba dengan nada sedikit kesal. Kenapa Baraba ini menerima tamu pria lagi ke rumah ketika dia sedang tidak berada di rumah. Kemudian Barabah menjelaskan mulai dari awal cerita, awal pria tersebut datang sampai akhir, dan Banio ini menerima cerita dari Barabah. Kemudian Banio langsung bertanya kepada pria tersebut apa maksud pria tersebut datang ke rumahnya, dan setelah diusir Barabah pun dia tidak pergi. Pria tersebut menjelaskan kalau tujuan dia datang ke rumah Banio ini tuh ingin mengurus perkawinan. Nah, ada hubungannya kan dengan si Zaitun tadi. Si Zaitun tadi itu datang ke rumah Banio juga ingin mengurus perkawinan. Sedangkan si pria tersebut datang ke rumah Banio juga ingin mengurus perkawinan. Apakah hubungannya antara kedua orang ini? Nah, lanjut. Jadi, setelah mereka berbincang-bincang Banio dengan pria tersebut, sebelumnya Banio sudah bertanya nama pria tersebut itu adalah Adabil. Adabil ini merupakan seorang kusir sado, atau mungkin kita lebih kenal dengan nama kuda bendi ya zaman sekarang itu. Nah, pekerjaan dia itu terbilang cukup sederhana, namun si pria Adabil ini tuh cukup membuat terkesan si Banio. Kenapa? Karena pada saat Banio menabuh genderang, si Adabil ini meminta untuk meminjamkan genderang tersebut dan dia memainkannya. Dan alangkah terkejutnya Banio, ternyata si Adabil ini mampu juga memainkan genderang ini. FYI, kalau si Banio ini merupakan orang yang cukup terkenal juga dengan kehebatannya bermain genderang ini, sehingga si Banio, ketika si Adabil ini bermain genderang tersebut, si Banio merasa sedikit tersaingi gitu dengan kepandaian si Adabil ini. Nah, singkat cerita, mereka cerita tentang masa lalu si Banio, kalau dia itu merupakan pria yang tangguh katanya, dan kemudian pria yang kuat, yang kekar, namun sekarang sudah tidak karena umur dia sudah 70-an. Namun si Adabil ini tidak merasa kalau si Banio ini sudah berumur 70-an karena badannya mungkin kekar dan tenaganya yang cukup masih kuat. Nah, selanjutnya si Zaitun ini tiba-tiba datang ke rumah si Banio. Dia langsung berbicara kepada si Adabil kalau Adabil ini kenapa sangat lama sekali gitu. Dan alangkah terkejutnya si Barabah dan Banio, kenapa dua orang yang tidak dikenal datang ke rumahnya. Kemudian mereka ini membahas tentang perkawinan, dan akhirnya si Zaitun ini menjelaskan kalau Zaitun ini merupakan anak dari istri Banio yang ke-6. Jadi kan tadi si Banio ini memiliki 12 istri. Jadi si Zaitun ini tuh anak dari istrinya yang ke-6. Dan alangkah terkejutnya si Banio kalau selama ini ternyata dia belum mengetahui kalau si Zaitun ini tuh anaknya dia gitu. Kemudian si Zaitun menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Banio, kalau dia itu ingin menjelaskan dia ingin menikah dengan Adabil, yaitu calon suaminya, dan ingin
memberitahu kepada si Banio, karena Banio ini adalah ayahnya, bahwa dia ini akan menikah dengan Adabil. Nah, singkat cerita, si Banio ini merasa dirinya tuh sedikit terharu dan membelai rambut si Zaitun. Dia tidak menyangka kalau memiliki anak yang cantik dan montok, kata si Baraba. Dan anaknya ini akan segera menikah dengan seorang kusir Sado yang bernama Adabil. Dan akhirnya si Banio mengizinkan anaknya menikah dan si Baraba sudah tidak emosi lagi. Nah, berdasarkan yang sudah saya ceritakan tadi, maka kita sudah mengetahui bahwa penokohan masing-masing tokoh tersebut tuh sangatlah berbeda. Mulai dari Baraba, Banio, Adabil, dan Zaitun. Mereka ini sangat memiliki sifat yang cukup berbeda. Dimana Banio ini memiliki sikap yang menurut saya itu tegas, kalau bicara itu lantang, namun juga memiliki sifat yang percemburu dan penyayang. Selanjutnya Baraba ini menurut saya istri yang sangat patuh terhadap suaminya dan sangat pencemburu. Hal itu bisa kita lihat dengan kutipan Baraba itu berbicara seperti ini. Pas si Zaitun itu datang ke rumah dan dia itu cemburu dan berbicara kepada si Banio, mengatakan kalau dirinya itu cemburu. Seperti ini. Tapi Iba tak mau bapak direbutnya. Dia sudah kuusir dan tidak saya diperbolehkan lagi menginjak rumah ini. Ibah berjanji akan mencakar mukanya. Ibah mau menangis lagi sekarang. Karena apa? Karena Iba tidak mau jadi janda yang diceraikan. Karena Iba tidak mau kehilangan laki. Kau belum pernah marah sehebat ini, seperti orang ngidam saja, sampai kau harus mengusirnya. Karena Ibah cemburu, marah, benci melihatnya. Ini baru namanya bini. Semua biniku selama ini tidak ada yang berterus terang padaku, kecuali kau, Baraba. Nah, contoh tadi merupakan watak dari Baraba yang pencemburu. Nah, selanjutnya yaitu watak dari si Adabil. Kalau menurut saya watak dari Adabil ini tuh pria yang jujur. Kemudian Adabil ini tuh pria yang pemberani dan mau bertanggung jawab. Selanjutnya si Zaitun. Zaitun ini memiliki watak yang sedikit terang-terangan dalam berbicara. Kemudian Zaitun ini juga memiliki watak yang suka meramal-ramal, mungkin karena terusan dari ibunya. Karena Banio juga pernah menceritakan kepada Baraba kalau istrinya yang keenam tersebut merupakan seseorang yang suka meramal. Selanjutnya, sudah ya, 4 tokoh tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira watak dari masing-masing tokohnya. Nah, menurut saya naskah yang saya baca ini tuh sangat menarik dan sangat mudah untuk dibaca. Karena berhubung juga jumlah dari naskah yang saya baca ini berjumlah 45 halaman, dan menurut saya jika sekali baca itu sudah cukup paham, namun alangkah lebih baiknya lagi kita itu membacanya itu lebih dari 1 kali agar lebih paham dari alur ceritanya. Dan kesan saya juga terhadap naskah drama ini tuh mengajarkan bahwa jika kita nanti menjadi seorang istri, maka kita itu harus mampu untuk membuat suami kita itu bangga dengan kita, entah itu dengan cara mendengarkan perkataannya ataupun melayaninya dengan sebaik mungkin dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika
beralih ke latar, saya membayangkan jika latarnya itu nanti dibuat seolah-olah seperti rumah yang sederhana, di mana rumahnya itu dari kayu dan propertinya itu pun dari kayu-kayu yang tua seperti itu. Dan di ruang tengahnya itu ada ini rumah, kemudian di ruang tengahnya itu ada meja, kemudian ada kursi, kemudian ada peti yang sering diduduki oleh Baraba, dan di sebelah sininya itu ada pintu untuk menuju ke belakang rumah. Dan untuk pencahayaan, menurut saya pencahayaan di dalam pentasnya itu mungkin lebih ke warna kuning keorenan, karena menunjukkan latar mungkin siang menjelang sore seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Naskah ini menurut saya sangat bagus dan sangat menarik untuk dibaca karena alurnya itu sangat mudah untuk dipahami. Nah, itulah cerita dari naskah drama berjudul Barabah yang sudah saya baca. Jika teman-teman menyukainya, mungkin teman-teman juga bisa membaca naskah drama tersebut. Naskah drama yang berjudul Barabah, karya Matinggo Busce. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.